Pernahkah kalian merasa kalau satu hari saja tanpa scrolling media sosial atau sekedar scrolling TikTok rasanya ada yang kurang? Sadar nggak sih, hampir semua aktivitas kita mulai dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali, semua berkaitan erat dengan multimedia. Halo semuanya, saya Adna Asri Aisyah. Di video kali ini saya akan mengeksplorasi multimedia, mulai dari yang paling sederhana yaitu teks, hingga yang paling kompleks yaitu video. Dan bagaimana sih elemen-elemen ini sebenarnya membuat kehidupan kita jauh lebih menarik? Menurut McCormick 1996, multimedia adalah kombinasi dari 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan juga teks. Sementara menurut Turban, multimedia merupakan perpaduan paling sedikit 2 media input atau output. Jadi, dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah gabungan beberapa media seperti teks, gambar, audio, dan video yang disajikan dalam bentuk digital untuk menyampaikan informasi. Multimedia sangat penting dalam berbagai bidang, di antaranya bidang pendidikan, multimedia mempermudah dalam proses pembelajaran. Bidang hiburan digunakan dalam industri film, musik, dan juga game. Bidang bisnis dan juga pemasaran, multimedia digunakan untuk iklan dan juga presentasi dengan e-commerce untuk menarik perhatian konsumen. Keempat adalah bidang komunikasi untuk mempermudah interaksi melalui video conference dan juga media sosial. Terakhir adalah bidang teknologi untuk mendukung dalam pengembangan website, aplikasi, dan juga virtual reality. Selanjutnya, multimedia juga memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama adalah integrasi, yang merupakan gabungan dari berbagai media dalam satu platform. Kedua, interaktivitas, pengguna dapat mengontrol alur informasi. Ketiga adalah digital, seluruh data diproses dalam bentuk digital. Terakhir adalah non-linear, di mana pengguna dapat mengakses informasi secara acak. Secara umum, elemen multimedia terdiri dari 2 jenis. Pertama, multimedia diskrit, atau yang tidak berbasis waktu, yaitu elemen yang tidak memiliki durasi putar dan bentuknya tetap, seperti teks dan juga gambar. Kedua adalah elemen multimedia continue atau berbasis waktu, yaitu elemen yang memiliki durasi dan terus berjalan dari awal hingga akhir, seperti audio, animasi, dan video. Selanjutnya, kita masuk ke elemen multimedia. Elemen yang pertama itu teks. Apa sih yang dimaksud dengan teks? Teks merupakan kombinasi dari huruf, angka, atau simbol yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Peran teks antara lain adalah sebagai judul atau heading untuk menarik perhatian, sebagai narasi atau penjelasan konten, dan sebagai label atau petunjuk dalam antarmuka pengguna. Selain itu, teks juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu teks statis dan juga teks dinamis. Teks statis adalah teks yang tidak bergerak, seperti pada gambar, poster, atau buku. Sementara teks dinamis adalah teks yang bergerak atau berubah, seperti teks pada aplikasi ataupun game. Selanjutnya kita masuk pada bagian format teks yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, hypertext yang memiliki tautan ke halaman lain seperti HTML dan juga XML. Kedua adalah plain text, yaitu teks polos tanpa format seperti pada file TXT. Ketiga adalah formatted text, yaitu teks dengan pengaturan huruf tebal, huruf miring, warna, dan juga ukuran seperti pada doc atau RTF. Nah, teman-teman, teks juga tidak lepas dari tipografi, yaitu seni menata huruf dan tampilan teks. Jenis font yang umum digunakan antara lain serif, yang mempunyai garis kecil di ujung huruf. Kemudian sans serif, yang tidak memiliki garis kecil di ujung huruf atau kebalikan dari serif. Selanjutnya adalah display atau dekoratif yang memiliki gaya unik dan juga artistik seperti Comic Sans dan juga Lobster. Selanjutnya adalah monospace, yaitu setiap huruf punya lebar yang sama seperti Coreless dan juga Consolas.
Terakhir, script atau handwritten yang meniru tulisan tangan manusia seperti brush script, Lucida Calligraphy, dan juga Lucida Handwriting. Selanjutnya, elemen kedua adalah gambar dan juga grafik. Gambar adalah representasi visual dari objek nyata dalam bentuk dua dimensi yang berfungsi untuk memperjelas informasi. Secara umum, gambar dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah raster atau bitmap, terdiri dari pixel yang bisa pecah saat diperbesar. Contohnya JPEG, PNG, GIF, atau bitmap. Yang kedua adalah vektor, yaitu berbasis garis matematis yang tetap tajam meski diperbesar. Contohnya seperti SVG, AI, atau EPS. Sedangkan grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik garis atau gambar. Misalnya diagram batang, diagram lingkaran, dan juga grafik garis. Kemudian, software apa sih yang umum digunakan dalam grafik dan juga gambar? Yaitu antara lain adalah Adobe Photoshop untuk gambar bitmap, CorelDRAW dan Adobe Illustrator untuk gambar vektor, serta Microsoft Excel untuk grafik. Elemen ketiga adalah audio. Audio adalah suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda dan dapat ditangkap oleh telinga manusia. Audio sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu audio digital atau digital audio dan juga MIDI. Digital audio adalah suara asli yang direkam lalu disimpan dalam bentuk file digital. Sementara MIDI itu bukan rekaman suara asli, melainkan data instruksi nada untuk alat digital. Kemudian, format audio sendiri itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tidak terkompresi, contohnya WAV dan juga AIFF. Yang kedua, terkompresi lossless, yaitu ukuran kecil tanpa mengurangi kualitas, contohnya FLAC dan juga ALAC. Ketiga, terkompresi lossy, yaitu ukuran kecil dengan sedikit penurunan kualitas, contohnya MP3 dan AAC dan juga OGG. Dan untuk contoh software audio yang umum digunakan itu ada Audacity, Adobe Audition, FL Studio, Ableton Live, dan juga Logic Pro. Unsur terakhir dalam elemen multimedia adalah video. Video merupakan rekaman suatu kejadian, peristiwa, atau proses yang berisi urutan gambar diam yang ditampilkan secara cepat sehingga terlihat bergerak dan biasanya disertai dengan suara. Video memiliki 4 representasi utama. Yang pertama adalah frame, yaitu gambar tunggal dalam rangkaian video. Kecepatannya disebut dengan FPS atau frames per second. Kedua adalah resolusi, yaitu ketajaman gambar berdasarkan jumlah piksel. Contohnya 1080 piksel, 720 piksel, dan seterusnya. Ketiga, ada aspek rasio, yaitu perbandingan lebar dan tinggi layar. Misalnya 16:9 seperti yang sekarang ini, dan juga 4:3. Keempat, ada color depth, yaitu kedalaman warna yang menentukan kekayaan warna tiap piksel. Setelah dibuat, video kemudian disalurkan kepada penonton melalui transmisi video, yaitu proses pengiriman video dari sumber ke pengguna melalui internet jaringan. Nah, jenis transmisi itu terdiri dari 3. Yang pertama ada streaming, yaitu menonton langsung melalui internet seperti YouTube ataupun Netflix. Kedua ada broadcast, yaitu siaran ke banyak penonton seperti di televisi. 3 adalah download, yaitu mengunduh file terlebih dahulu sebelum kita tonton. Dan beberapa format video yang umum digunakan adalah MP4, AFI, MOV, MKV, dan WMV. Dengan ini kita bisa melihat bahwa perpaduan dari berbagai elemen multimedia mampu menciptakan komunikasi yang jauh lebih efektif.
Serta multimedia juga membuka peluang karir yang sangat luas. Di antaranya adalah video editor, kameramen, desain grafis, multimedia spesialis, animator, bahkan hingga konten kreator. Demikian materi yang dapat saya bawakan, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita mengenai multimedia. Saya Adna Asri Aisyah, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.